berkaitan dengan imaratul masjid, ya, memakmurkan masjid, karena saya lihat masjid kita wakaf dari Bapak ya, Ahmad Yono ini saya lihat baru ya, dan alhamdulillah ya, teman-teman ini masih muda-muda ya, yang penuh semangat ya. Maka masjid yang baru dibangun ini tentu semuanya kita berharap ya berkah ya, cerah berkah bagi Bapak Ahmad Yono dan keluarganya ya, menjadi sampai kehidupan sudah mati ya, dan juga berkah bagi kaum muslimin dan muslimat ya, tentunya seperti itu. Dan diantara kesempurnaan dan keindahan Islam itu tidak ditinggalkan satu perkara kecuali semuanya telah dijelaskan ya, sampai detail yang berkaitan dengan urusan memakmurkan masjid. Datang satu riwayat, seorang Yahudi Majusi datang kepada Salman, sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Ya Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Wahai Salman, Nabi mengajarkan kepadamu segala hal sampai urusan buang air. Dan betul, Rasul mengajar secara rinci adab-adab. Ada yang sifatnya itu sunnah, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya haram atau larang-larangan. Jelaskan. Nah, maka Salman Al-Farisi yang terdiri dengan akidah yang kokoh, ya, akidah yang lurus dari Rasulullah SAW, beliau bukan seorang hamba yang minder ketika ditanya seperti itu. Allamakum nabiyyu kulla syai'in hatta dira'ah. Nabi mengajarkan segala sampai urusan buang air. Dia pede justru. Bala, tentu, pasti. Allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta qira'ah atau qira'ah. Nabi kami mengajarkan segala sampai urusan buang air. Dia mengatakan ya, Allah nastaqbila ya, tidak boleh membelakangi dan menghadap kiblat, wa alla nastanji ya bi idamin wala warasin. Nabi kami juga melarang kami beristinja, bersuci dengan tulang dan kotoran binatang. Bahasanya ternyata dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, tulang yang disebut nama Allah itu makanan bagi jin muslim saudara kita, sedangkan waras kotoran binatang itu makanan binatang ternak mereka. Nah, kalau urusan saja buang air itu diatur dan rinci oleh Rasulullah SAW, apalagi yang lebih besar daripada itu, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana urusan keselamatan akhirat seorang hamba ya, bagaimana juga rambu-rambu seorang hamba menjalani kehidupan di dunia ini agar selamat ya, sebagai sarana menuju akhirat, termasuk di dalamnya urusan memakmurkan masjid. Bahkan secara tegas dan khusus Allah menurunkan ayat tentang itu. Ya, di antaranya tadi saya doakan ya, dalam surat An-Nur ya, fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fi buyutin ya, di rumah-rumah Allah, itu masjid-masjid Allah ya, diwajibkan oleh Allah ya, agar dimuliakan masjid-masjid Allah itu ya, yaitu dimuliakan di sini ulama fassirin dia menafsirkan adalah tathiruha anid danasi ya, disucikan dari kotoran-kotoran yang zahir maupun kotoran-kotoran yang sifatnya batin ya, di syariat ini ya, dari perbuatan syirik, dari perbuatan bid'ah. Di sana kan dilarang membangun masjid di atas kuburan karena tidak akan pernah bersatu antara dua, dipisah dari kotoran-kotoran ya. Dan juga minal lagwi, perbuatan yang sia-sia ya, minal aqwal wal af'al kata ulama, dari perkataan maupun perbuatan. Jadi dimuliakan masjid itu ya.
Ya. Jadi fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu, ya. Dan di masjid itu Allah perintahkan agar diperbanyak para hamba ini, ya, menyebut nama Allah, yaitu untuk berzikir, tilawatul Quran, doa, ya, termasuk salat itu juga isinya terbanyak adalah doa dan zikir, ya. Jadi yusabbihu lahu, ya, bertasbih di dalamnya, mensucikan Allah. Jadi kita datang ke masjid, salat, kajian, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya ubudiyah maupun duniawiyah adalah apa? Untuk mensucikan Allah, bukan untuk mensucikan diri kita, mensucikan golongan, mensucikan kelompok, ya. Tapi apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal, siang dan malam 24 jam. Nah, setelah Allah menyebutkan fungsi, ya, dan kedudukan masjid itu, fungsinya apa? Yang terbesar adalah salat, kemudian zikir dan tilawah, dan juga apa? Pengajaran tentunya, ya, pengajaran tentang agama yang mulia ini. Allah memuji sekelompok dari kaum muslimin, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu di sana ada segolongan orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan perniagaan. Kenapa Allah sebutkan di sini perdagangan perniagaan? Padahal mata pencarian manusia itu banyak, ada petani, ada apa lagi? Kenapa? Di sini ada rahasia yang terang oleh para ulama. Allah menyebutkan perkara yang paling menyibukkan di antara mata pencaharian. Karena berdagang dan berniaga itu sangat menyibukkan dan sangat mengasihkan ketika itu lancar. Tidak berarti ma'isyah atau mata pencaharian yang lain itu tidak masuk dalam. Allah menyebutkan yang terbesar dengan sendirinya, yang lebih rendah dari itu, yang tidak terlalu menyibukkan seperti orang berdagang, masuk di dalamnya. Nah, Allah puji, mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan an zikrillah, dari zikir kepada Allah. Di mana itu? Ya. Allah sebutkan selanjutnya, ya. Mereka mendirikan salat di masjid itu. Nah, di sini ulama kemudian di antaranya saya nukilkan perkataan Al-Imam As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karimur Rahman. Beliau mengatakan, dan saya sampaikan tadi sedikit sekilas, wa imaratul masajid kismaini, ya. Memakmurkan masjid itu ada dengan dua cara. Yang pertama, imaratu bunyanin wa sayanatin laha, yaitu memakmurkan dengan cara membangunnya dan melestarikan atau pemeliharaannya. Dan alhamdulillah itu sudah. Ya, itu sudah caranya, sudah Bapak, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wa imaratun bi dzikrillah minas shalah wa ghairiha. Memakmurkan dengan cara apa? Memperbanyak zikir di dalamnya, ya. Berupa salat. Ini zikir yang terbesar, ya. Wa ghairiha, dan selain salat. Wa hadza asraful qismain, kata beliau, ya. Dan memakmurkan dengan cara memakmurkan masjid itu dengan apa? Menjaga salat jamaah 5 waktu, asraful qismaini, adalah termasuk yang paling mulia di antara cara salah satu dari dua memakmurkan masjid ini. Kemudian beliau mengatakan, walidzalika syara'allahu as-shalawatul khamsu wal jum'atu fil masjid. Karena itu Allah mensyariatkan salat 5 waktu, ya, dan Jumat itu di masjid wujuban, hukumnya wajib bagi laki-laki. Walaupun di sini ada khilaf masih tentang kewajibannya, tapi apa? Semua ayat dan hadis-hadis Rasul diterangkan dalam sunnah semuanya mengacu kepada keutamaan memakmurkan masjid dengan cara salat berjamaah. Makanya fungsi pertama Rasulullah membangun masjid, atau pertama yang diprioritaskan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau pikirkan pertama adalah prioritaskan masjid. Ya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la khaira illa khairal akhirah, ya. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Faghfir lil muhajirin, faghfir lil ansar wal muhajir. Ampunilah orang-orang muhajir dan ansar. Itu beliau ketika bangun masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya,
Kedudukan masjid itu sangat besar sekali dalam Islam, ya. Tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu di permukaan bumi selain masjid. Dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Ya. Dari mana kita tahu? Lisan Rasul yang suci menjelaskannya. Beliau mengatakan, ahabul bilad ilallahi masajidaha wa abghadul bilad ilallahi aswaqaha. Tempat yang paling disukai dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci adalah pasarnya. Kenapa? Nah, para ulama kita menjelaskan kenapa masjid itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena beliau mengatakan apa? Karena masjid adalah mahallu zikrillah, tempat untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Asasuha wa asu ala taqwa, kata beliau. Dan asas fondasinya adalah tegak di atas ketakwaan kepada Allah yang merupakan bekal perjalanan safar menuju akhirat. Ya. Kenapa pasar kok tidak disukai oleh Allah? Di antara Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, karena hadis riwayat Muslim, ya, beliau menjelaskan li'annaha, karena pasar itu adalah, ya, mahallu, tempatnya, al-hida, tipu daya, ihlaful wa'di, ya, orang gampang mungkir janji, war riba, tempatnya transaksi riba. Dan itu faktual, ya, di pasar itu kan namanya rentenir, gentayangan, dan itu sudah biasa. Dan benar kata Rasulullah, ya. Jadi riba, ya. Nah, beliau mengatakan, ya, masjid itu mahallu nuzulir rahmah, masjid itu adalah tempat turunnya rahmat, ya. Sedangkan pasar adalah didduha, lawannya, banyak turunnya laknat. Nah, di sini diterangkan ada perinci tentang bagaimana kita di pasar agar tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita tahu demikian dari hadis ini saja, ya, bahwa kedudukan masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Seperti mata air. Kita tahu wilayah tempat sekecil apapun mata air, di mana di situ ada mata air, pasti di situ kiranya ada kehidupan. Di situ tidak ada mata air, maka tidak ada kehidupan. Nah, masjid juga demikian. Nah, tinggal bagaimana kita membuka keran mata air itu lebih besar agar kehidupan lebih besar pula. Nah, ini fungsinya. Kita kembali kepada bagaimana kita memakmurkan masjid sesuai dengan sunnah atau petunjuk Rasulullah, tentunya secara bertahap. Ya, itu. Jadi kedudukannya di sisi Allah adalah yang paling dicintai. Kemudian masjid adalah di sisi Allah tadi zikrullah, yang paling besar adalah salat. Maka Allah puji segolongan orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan perniagaan. Ini bulan Ramadan, ya. Secara faktual kita melihat, mendengar, menyaksikan dari kecil, ya. Kalau sudah 10 hari, mayoritas orang paling sibuk di pasar, baik penjualnya, pedagangnya maupun pembelinya. Sementara 10 hari itu bulan Ramadan yang paling afdal. Nah, di sini kita dengan ayat ini, surat An-Nur ini, ya, termotivasi, ya. Apa namanya? Masjid ini baru dibangun, ya. Mudah-mudahan kita termotivasi, ya, tidak larut dalam hal seperti itu. Karena Allah langsung ingatkan gitu, perdagangan dan perniagaan. Masuk di dalamnya yang tidak terlalu menyibukkan seperti orang berdagang dan berniaga, masuk juga di dalamnya seorang petani kah, masuk di dalamnya. Begitu. Agar tidak lalai, ya. Karena semua itu sarana. Makanya selalu dalam salat Jumat, ya, ketika hari Jumat dipanggil azan, idza nudiya lis-sholati liyaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Ya, tinggalkan sama sekali perdagangan jual beli. Ya, karena apa? Kesibukan dunia, ya, tidak bisa mengalahkan kesibukan demi nasibnya di akhirat. Makanya dalam An-Nur ada lanjutan, ya, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, ya.
mereka hamba yang dipuji itu tidak lalai dengan indahnya keuntungan yang besar dan kesibukan dalam berdagang, ya. Mereka bukan semata-mata karena urusan dunia atau kepentingan tertentu, tapi apa? Yakhafuna, karena takut nanti hidupnya sudah mati. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi wal absar, karena nanti ada al-hisab, hari persidangan yang sangat besar. Hatta seteguk air yang kita minum itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, ini sedemikian besar perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kedudukan masjid. Kemudian secara khusus, ya, Allah menyebutkan tentang memakmurkan masjid ini dalam surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, ya, wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah, ya, wala yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, ya. Jadi kata Allah, tidak lain, ya, hanya saja yang bisa memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, bagus tauhidnya, bagus akidahnya, lurus akidahnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, beriman kepada Allah, ya, menunjukkan bahwasanya apa, di dunia ini, ya, Allah turunkan syariat untuk kita amalkan, ya. Beriman kepada hari akhir, konsekuensi bahwa semua yang kita lakukan dari perkara syariat yang Allah syariatkan di dunia ini nanti berkonsekuensi, ada balasannya. Nah, dua hal ini, beriman kepada hari akhir ini adalah apa? Syarat, ya, seorang yang memakmurkan masjid. Dilanjutkan oleh Allah, wa aqamas shalah, dan orang yang mendirikan salat, ya. Jadi orang yang menjadi pengurus pemakmur masjid itu orang yang istiqomah menjaga salat jamaah. Begitu. Makanya fungsi imam di sana sangat besar nanti, Pak. Fungsi imam sendiri, ya, nanti saya bahas sedikit, ya. Ya, wa aqamas shalah, ya, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, ya. Wala yahsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia melakukan karena takut kepada Allah, berharap pahala kepada Allah, cinta kepada Allah, dan juga apa? Berharap Allah membalasnya nanti di akhirat, ya. Bukan karena tendensi duniawi, bukan tendensi manusia, bukan tendensi kelompok, bukan tendensi golongan, tapi karena Allah semata, ya. Baru kata Allah, fa asaulaika, mereka itulah orang-orang ayyakunu minal muhtadin, orang-orang yang termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Karena orang yang mendapat petunjuk itu, Pak, ya teman-teman, bukan sesuatu yang murah. Petunjuk itu sangat mahal, ya. Orang banyak, ya, orang didatangi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu, hidayah taufik. Orang itulah lari menghindar. Betul kan? Berapa banyak seperti itu. Hidayah sudah di depannya, ya, tapi dia surut ke belakang. Sebagaimana kisahnya paman Rasulullah Abu Thalib, kalau sudah mau sekarat, suruh mengucapkan kul ya ammi kalimatan, katakan wahai pamanku satu kalimat saja, uhaju indallah yaumil qiyamah, yang dengan kalimat itu kalau engkau ucapkan, engkau akan selamat, akan bisa membelamu di hadapan Allah, ya. Tapi apa? Abu Jahal mengatakan, apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang? Kedudukannya yang membuat dia berat. Padahal hidayah datang. Selama hidupnya membela Rasul dengan nyawa dan hartanya. Bahkan sampai mau meninggal, Rasul masih mendekati beliau, membimbing beliau, mentalkin beliau. Tapi tadi itu, hidayah mahal. Makanya Allah banyak cerita dalam Al-Quran itu, ya, saya tadi sampaikan sebagian dalam khutbah Jumat itu, ya. Surat Fatir, ya. Ada juga surat Sajadah, ada juga di antara surat-surat juz 29 itu, surat Al-Ma'arij, ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi, ya, min azabi yauma idzin bibani, ya, wa sahibatihi wa ahi wa fasilati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Jadi bagaimana penyesalan orang yang berbuat dosa, ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yawaddul mujrim," seandainya orang berdosa itu ingin sekali, ya, pada saat itu ketika sudah melihat azab yang akan dia terima, ya, dia ingin sekali menjadikan tumbal anak-anak kandungnya kalau bisa, istrinya, karib kerabatnya, bahkan wa man fil ardi jami'a. Kalau bisa semua manusia yang ada di permukaan bumi mulai awal Adam sampai hari kiamat ingin menebusnya. Semua untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Betapa mahalnya hidayah. Nah, itu yang kita harus jaga, kita pelihara, dan paling utama kita jaga adalah diri kita dan keluarga kita. Itu paling utama. Sekarang mungkin kalian membangun masjid ini keinginan untuk kembali kepada sunnah, yang patut kita jaga diri kita dan keluarga kita. Ada yang paling kita sayangi tentunya. Seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan masalah bagaimana memakmurkan masjid itu, ya. Yang paling besar adalah perkara sholat. Ya. Kemudian yang kedua, walaupun ini kembali kepada fungsi masjid itu, masjid di zaman Rasulullah itu adalah pertama dan utama memang fungsinya untuk sholat. Kemudian berkembang beberapa fungsi, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Nah, kalau kita lihat baca kitab-kitab para ulama, ya, menukilkan kepada kita riwayat-riwayat, ya, terbanyak di antara dalam Sahih Bukhari, dan juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan syarah dari Sahih Bukhari berkaitan dengan fungsi masjid. Di antara disebutkan fungsi masjid di sana adalah sarana, ya, untuk pendidikan atau mengajarkan syariat ini. Itu sudah jelas, sudah, ya. Kemudian juga untuk sosial, ya. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah, yang dikenal dengan ahlus suffah, Pak, ya, itu tinggal di masjid, ya, tinggal di masjid. Ahlus suffah istilahnya, orang yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Karena saya itu hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak bawa harta, tidak punya keluarga, tidak punya istri. Bahkan ada kisah yang menarik ini, boleh saya tambahkan, panjang nanti, tidak apa-apa. Ya, ada kisah yang menarik. Ketika Rasulullah itu hijrah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu mempersaudarakan antara orang hijrah dan orang yang sudah tinggal di Madinah, yaitu orang Ansor yang terlebih dahulu tinggal di Madinah, sedangkan Muhajirin orang pendatang. Nah, Rasulullah mempersaudarakan diantaranya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ini persaudaraan yang Rasul bentuk dengan sangat indah dan sangat-sangat pengaruh, karena apa yang ditanam oleh Rasulullah berupa akidah yang lurus. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah dan dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' itu langsung mengatakan, ya, saya orang yang paling kaya di Madinah ini di antara orang-orang Ansar. Ambil separuh kebunku untukmu. Suruh ambil. Kebunnya suruh ambil separuh, bukan seperempat, separuhnya. Tidak sampai segitu tawarannya kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Saya juga memiliki beberapa istri. Ya. Undur, ya, lihat mana yang kamu suka. Setelah masa iddah, nikahi dia. Tentunya para istri atau sahabiah itu sangat rela, karena memang sebelum turun ayat tentang waris, Pak, ya. Jadi persaudaraan Muhajirin dan Ansor saat itu belum turun ayat waris, itu seperti saudara kandung, ya. Jadi tentunya para wanita, para istri itu rela, ya, gitu. Karena besarnya persaudaraan. Tapi segala puji bagi Allah, Abdurrahman bin Auf malah menolak. Kalau kita mungkin ya ditawari separuh harta, Pak, ya. Malah dia mendoakan, barakallahu fika wa ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi kamu, hartamu, dan juga keluargamu. Itu sifat sahabat, ya. Sifat sahabat itu orang yang bersahaja, ya. Orang yang berdikari, tidak bergantung kepada orang. Abdurrahman tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak punya harta. Karena memang dia meninggalkan keluarganya, hartanya di Mekah. Nah, tapi dia bertanya,
aina suq, di mana pasar. Kemudian ditunjukkan pasar Kainuko. Ya. Tentunya karena dia awal tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya modal, ya itu di pasar apa yang dikerjain? Mungkin jadi buruh, kumpulan modal ya, ngumpulkan modal kan gitu. Ternyata perjalanannya nanti disebutkan satu riwayat, beliau jadi miliarder, orang yang paling kaya di antara orang-orang Muhaji Abdurrahman bin Auf, sampai dia kemudian menikah. Nah, ini yang saya katakan tadi, juga ikatan yang kuat ya, membangun masjid dengan persaudaraan, hal-hal yang bisa memecah belah, membuat retaknya ya, ukhuwah di antara teman-teman ini tutup rapat-rapat ya. Tidak bisa ditutup rapat-rapat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bersatunya kaum muslimin itu bukan karena sekat-sekat harta, bukan sekat-sekat kelompok, golongan atau organisasi, tapi bersatunya ibadah kepada Allah, yaitu keikhlasan. Dan Allah sudah tegaskan itu di dalam Al-Qur'an ya. Kalau anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubikum. Seandainya kalian menginfakkan harta kalian sepenuh bumi ya, tidak akan bisa menyatukan dan meletakkan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Itu karena bersatunya ibadah kepada itu keikhlasan. Maka keikhlasan ini nomor satu ya, segala-galanya dan syarat utama ya untuk meraih apa yang telah kita mulai bangun ini, yaitu membangun dakwah, membangun pendidikan dan yang semisalnya ya. Jadi itu mungkin sekali-kali saya beri tanya biar enak runtut. Nah kemudian fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah tadi dijelaskan perintah Allah fi buyutin adzinallahu an turfa ya. Allah telah wajibkan di rumah-rumah Allah atau masjid itu agar dimuliakan ya, yaitu dijauhkan, dibersihkan dari segala kotoran. Jadi sejak awal ya adalah alangkah indahnya ya dibangun ya segala hal yang berkaitan dengan masjid dan kemakmurannya itu sesuai dengan sunnah. Tentunya di sini juga bertahap itu, bertahap tentunya ya. Ya bertahap. Apa yang paling awal? Intens kajian-kajian itu, karena dari kajian-kajian itu kita menjadi paham tentang agama yang suci ini gitu. Nah, kemudian masjid juga yang perlu diperhatikan kebersihannya. Insya Allah kalau ini sudah Pak ya, kebersihannya. Terus hal-hal yang dilarang ini juga bisa dipahami, harus dipahami. Misalnya dilarang jual beli di masjid ya, dilarang melakukan acara-acara yang maksiat di masjid, musik-musik dan sebagainya ya. Dilarang meludah di masjid ya. Juga dilarang mencari barang hilang di masjid sebagai ajang pengumuman barang hilang. Nah, itu rinci di dalam hadis-hadis itu. Termasuk di dalamnya urusan memakmurkan masjid itu adalah imam ya, masalah imam ya, atau yang diamanai untuk menjadi imam ya. Seorang imam itu fungsinya sangat besar dan sangat urgen sekali di dalam Islam ya. Makanya Rasulullah sampai secara khusus menurunkan hadisnya ya. Kata beliau ya, falya ummukum aksarukum Qur'anan, satu riwayat. Tidaklah yang menjadi imam kalian itu adalah orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya, satu sisi ya. Sisi yang lain Rasul juga menganjurkan bahwasanya yang paling berhak untuk ditunjuk atau diamani sebagai imam itu adalah, kata beliau, diantaranya adalah aksarukum Qur'anan, orang yang banyak Al-Qur'annya ya. Nah, kalau sama ya, kata beliau aksarukum orang yang paling paham tentang sunnah. Kalau sama ya, orang yang terlebih dahulu hijrah. Kalau sama adalah orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Nah, ini hukum asal berkaitan dengan imam masjid yang sifatnya rawatib, terjadwal. Karena di sana ada yang tidak terjadwal ya, misalnya boleh kalau yang sudah terjadwal
ya kita tidak boleh nyelonong walaupun misalnya kita lebih paham tentang Quran dan Sunnah, karena sudah ditunjuk rawatibnya, imam rawatibnya. Ini berkaitan imam rawatib, ya, urutannya seperti itu. Ya. Tapi kalau sifatnya masjid di situ tidak rawatib atau ya, petugas imam ditunjuk, yang sudah ditunjuk itu mempersilahkan, ya, tidak mengapa. Ya. Tapi nyerobot itu tidak boleh, yang menjadi tidak boleh mencuri yang bukan haknya. Seperti itu. Jadi karena fungsi imam itu Rasulullah telah bimbing seperti itu, menunjukkan besarnya fungsi imam, tidak hanya dia memimpin sholat, ya, tapi juga dia membimbing masyarakat, ya, mengislah dan mendamaikan masyarakat. Dia terjun dalamnya urusan tarbiyah, pendidikan, juga sosial dan sebagainya. Itu kalau skupnya lebih besar. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu imam masjid itu harus ustadz, harus ulama? Ya tidak harus. Tapi kalau ada, ya lebih baik. Tapi kalau nggak ada, imam itu setidaknya terpenuhi syarat. Dia paham tentang salat yang benar, paham rukun-rukun dan syarat salat, dan juga paham tentang fungsi dan keduanya sebagai imam. Itu sudah cukup. Ya, jadi seorang imam itu dia paham akidah yang benar, dia paham tentang syarat dan rukun salat. Ya. Dan dia juga paham tentang kedudukannya. Seorang imam selain imam salat, dia juga mendamaikan dan mengarahkan masyarakat, ya. Betul. Itu cukupnya lebih besar, Bapak. Ya, gitu. Jadi paling utamanya adalah dia paham tentang tugasnya sebagai imam dan paham tentang salat yang benar, rukun dan syaratnya. Sudah cukup itu. Seperti itu. Dan tentunya belajar dan belajar terus, jangan putus asa, jangan henti, ya. Karena masalah belajar itu sampai mati. U'budullah hatta ya'tiyakal yakin, ya. Sembahlah Allah sampai ajal menjemput. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan fihi dalilun, ini termasuk dalil, ya, bahwasanya madama aqluhu sabitan, ya, wajib menuntut ilmu, ya. Di antaranya mempelajari salat dan yang lainnya, madama aqluhu sabitan, selama akal seorang hamba itu masih waras, itu wajib untuk ilmu sampai mati. Makanya kita belajar itu tidak usah kita malu. Bapak saja seumur ini beliau semangat bangun masjid, ya, baru yang muda-muda ini jangan minder, ya, karena keberkahan ilmu itu besar. Dulunya awalnya kan tidak berpikir mana ilmu saya, kan tidak, iya, Bapak, berpikir ke sana. Bangun aja gitu. Gitu. Mengalir aja. Terus bertemu sama ikhwan ini, kita makmurkan bersama-sama. Betul. Terus dijadwal. Betul, Pak. Ya, yang punya kemampuan jadwal. Iya. Jadi kita harus sadar juga karena pertanggungjawaban kita. Betul. Bukan hanya di sini aja. Gitu, leres. Tentunya kita harus berbenah diri, iya. kita, akhlak kita. Betul. Makanya kan di dalamnya berkaitan dengan memakmurkan masjid itu, selain yang sudah disebutkan tadi, apa yang pertama di antara tadi? Pertama, kita tahu kedudukan masjid itu sendiri, sudah sebutkan poin-poinnya. Terus fungsi masjid di zaman Rasulullah agar kita bisa terapkan hari ini, sampai Rasulullah mengikat tawanan perang itu di masjid. Tujuannya apa? Agar orang yang mendapatkan pelajaran, yang ditawan juga mendapatkan pelajaran, melihat kaum muslimin sholat dan membaca Al-Quran. Sebagaimana sahabat yang dulunya kafir, ya, Sumamah bin Usal, ya, semisal orang kafir ditawan, diikat di masjid. Nah, tiap hari dia melihat orang sholat, baca Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Sumamah bin Usal, ya. Juga fungsinya zaman Rasul juga untuk pengobatan sosial, kan itu, Pak. Mungkin kalau sekarang ya lebih luas lagi, ya, karena perkembangan modern, ya. Jadi fungsinya untuk sholat, tapi juga untuk pendidikan, dakwah, dan sosial. Itu fungsinya masjid, ya. Seperti itu. Jadi dalam masalah memakmurkan masjid ini banyak hal, termasuk di dalamnya memakmurkan masjid itu kita harus belajar berkaitan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid dan adab-adab, kata Bapak tadi, adab-adab
terhadap masjid, termasuk adab-adab orangnya yang mememarkan masjid ini, ya kita semua tentunya, kepada saudara kaum muslimin, ya, dan juga non muslim, orang-orang kafir, karena kita berharap mereka bisa dekat kepada kita dan masuk Islam, ya. Dan yang paling berpengaruh, ya, adalah perilaku kita, ya, ya, adab kita. Makanya ada pepatah Arab mengatakan apa itu, bahasa perbuatan, ya, afsahu, ya, bahasa perbuatan lebih mengena, lebih menyentuh daripada perkataan. Nah, ini yang kita inginkan dari kita, saya, dan juga teman-teman, ya. Kita tidak hanya sekedar paham tentang sunnah, ya, tapi juga adab-adab yang diajarkan dalam sunnah. Bagaimana kita berbicara santun, berbicara lembut kepada teman, berbicara kepada saudara kita, masyarakat kita, ya. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang buat mereka tersentuh, ya, mereka tidak memilah-milah kita, ya, kita berbaur dengan masyarakat dalam perkara-perkara yang kita boleh berbaur, kita toleransi dalam perkara yang kita boleh toleransi. Nah, itu penting sekali. Terus tidak kalah pentingnya juga dengan pemerintah, orang-orang pemerintah. Paling kecilnya adalah aparat desa, jalin hubungan baik dengan mereka, begitu. Karena ini juga sebagai bumper, ya, ketika ada fitnah, ya, kita sudah menjalin hubungan baik dengan aparat pemerintah desa, ya. Nah, beliau-beliau ini yang akan jadi bumper kita. Itu penting sekali, ya. Terus kalau perlu untuk mengambil pendekatan, tidak apa-apa, minta pendapat kepada tokoh-tokoh sekitar dalam 1-2 perkara yang sifatnya mereka lebih ahli dari kita. Itu penting, karena orang itu kalau merasa dibutuhkan, ya, beda dengan orang yang merasa nggak dibutuhkan, apalagi tidak disapa, kita tampil eksklusif dan sebagainya. Itu, ya. Juga termasuk masalah pakaian misalnya. Kalau pakaian-pakaian yang masih tolerir, ya, tidak harus kita menggunakan yang sifatnya menjadi ciri khas. Mungkin teman tertentu, dia tentu misalnya cingkrangnya sampai separuh, memang itu yang terbaik, ya. Nah, tapi masyarakat kita bukan masyarakat sunnah, ya. Secara bertahap saja, tapi tidak dilarang. Ini hanya siasat, ya, siasat dalam dakwah. Kan pakaian itu adalah diperbolehkan maksimalnya kan tidak menutup mata kaki, ya, atau di atasnya, ya, jangan sampai diupayakan, ya. Tapi tidak mengapa nggak dilarang, ya. Separuh betis, apalagi ketat, ya, apalagi sholat ketat, ya. Ini malah bukan sunnah lagi, malah menyelisih sunnah, gitu. Karena sholat juga apa, menutup aurat, ya, pakai sarung lah, pakai sarung, gitu. Seperti itu. Atau ya kalau berpakaian segini, ya bajunya agak longgar, gitu, ya, biar tidak nampak lekuk-lekuk tubuh. Itu juga menghilangkan image kita ini apa, eksklusif atau apa. Tapi tidak dilarang, ya, saya katakan ini hanya siasat. Sama selama itu masih ada cara berpakaian yang masih ditolerir dalam syariat, ya, karena pakaian itu asalnya adalah menurut adat kebiasaan budaya setempat. Kalau di tempat itu kebiasaan pakaiannya gamis, ya sudah gamis, ya. Kalau pakaiannya di situ pakaian, ya, baju takwa, ya, baju takwa, ya, yang dominan misalnya. Kalau di situ pakaian, ya, kemeja, ya, tentunya tidak ketat dan fungsi menutup aurat itu terpenuhi, ya, tidak apa-apa. Seperti itu cara berpakaian. Tapi tidak dilarang, ya, karena pakaian gamis pun, ya, ini juga bukan gamis, ya, jubah sekalipun ulama masih memperselisihkan. Hukumnya paling banter antara mubah dan sunnah, karena Rasulullah memang tidak memerintahkan penegasan secara khusus, cuma yang disukai oleh Rasulullah. Nah, ulama di antara Ibnu Taimiyah mengatakan paling banternya sunnah, gitu, ya. Yang sunnah jelas adalah warna putih. Pakaian apa saja, jubah warna putih, itu yang sunnah, ya, seperti itu,
Ya, sarung tidak masalah, sarung kayak gini ya. Atau menggabungkan antara sarung dan kopiah juga sama, tidak harus kopiah putih, warna-warni juga boleh ya. Kopiah hitam seperti ini boleh, ciri khas orang Indonesia ya. Bahkan tokoh-tokoh pendahulu kita yang memperjuangkan dakwah salafiyah di Indonesia seperti Agus Salim ya, masih ingat ya, Cokro Aminoto ya, terus tokoh-tokoh yang banyak dari Sumatera itu, mereka pakaiannya hitam, ciri khas orang Indonesia ya. Kenapa kita pakai kopiah? Satu, kebetulan suka itu ya. Terus dilihat itu lebih apa ya, karena memang fungsi pakaian itu menafsirkan diri dan ditafsir orang lain ya. Beda kan kita berpakaian kaos keluar dengan kita pakaian gamis, kita sudah menyesuaikan dengan apa yang kita pakai, tidak nyeleneh bertingkahkan gitu ya. Kita nggak kenal sama orang, dia berpakaian doreng tentara, maka kita menafsirkan oh ini tentara. Kita nggak kenal orang itu, kita lihat berpakaian batik kayak korpri, oh ini pegawai negeri atau PNS, gitu ya, kan gitu ya. Nah demikian juga kita, ya, ketika berpakaian kita akan menafsirkan diri kita menyesuaikan dengan apa yang kita pakai. Betul Pak ya? Betul ya, seorang tentara ketika pakaian preman beda dia tingkahnya ketika dia pakai doreng. Polisi ketika pakaian preman beda dengan dia pakaian dinas, beda itu. Nah wanita juga sama, ketika dia berpakaian syar'i menutup aurat beda ketika dia tidak menutup aurat. Karena fungsi pakaian kepada wanita kan dzalika adna ayyurabna, yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal. Diri kita menafsirkan dengan sesuai apa yang kita pakai, orang lain juga menafsirkan sesuai yang kita pakai. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan bermasyarakat ini perlunya menjalin hubungan dengan masyarakat ini ya. Tidak kita menampakkan dohir-dohir kita tampil eksklusif, oh kelompok ini dengan pakaian kita, tapi dengan perilaku dan adab serta akhlak kita di samping pakaian. Walaupun kembali kepada kebiasaan setempat, tapi tidak dilarang. Dilarang. Ya. Kalau itu mungkin untuk mengharuskan pada diri kita tidak masalah. Jangan mewajibkan pada orang lain pakai jubah terus misalnya. Ya enggak apa-apa, enggak salah. Ya, karena itu sudah menutup aurat. Ya. Tapi jangan mewajibkan orang lain untuk selalu pakai jubah. Justru yang sunnah pakaian putih. Baik untuk pakaian keseharian maupun untuk kafan mayit. Begitu. Nah, itu mungkin biar kita ini luas wawasannya dalam beragama, tidak saklek. Seorang ahlus sunnah itu hanya ditunjukkan dari si pakaiannya saja, tapi sosialnya kurang, muamalahnya kurang, ya. Kalau ibadah mutlak sudah, jangan kurang, ya. Kalau ibadah mutlak jangan kurang, maka harus tambah terus, lebih bagus lagi. Itu. Tapi kalau sifatnya muamalah, ya, nomor satu terpenuhi syarat menutup aurat, itu, ya. Kalau mau berpakaian yang sifatnya ciri khas, ya disesuaikan dengan kondisi. Apakah masyarakat itu atau keluarga kita ini masyarakat yang sunnah atau keluarga kita orang yang paham sunnah. Gitu. Makanya semuanya kembali kepada tadi itu, sesuai dengan perkembangan pemahamannya terhadap syariat ini. Ya. Ya, karena tidak bisa kita hanya mendakwahkan kepada masyarakat dengan pakaian kita. Apalagi di zaman ini banyak kelompok-kelompok, ya, yang kita namakan radikal, walaupun mereka menyebut kita radikal. Ya, kan tampak dari yang disorotkan pakaiannya. Padahal tidak hanya kita berpakaian seperti ini, tidak hanya kita, isi-isi kita, keluarga kita, para wanita berpakaian seperti itu. Kelompok-kelompok yang radikal bahkan sesat, sekali sesat, fatwa dari MUI berpakaian seperti itu, juga cadaran dan sebagainya. Tapi juga yang radikal, yang pengebom juga tidak berjenggot malam, ya kan? Tidak berjenggot malam. Nah ini maksud saya ingin mengatakan bahwasanya tunjukkanlah kita itu
tidak hanya penampilan tapi juga apa? Adab dan akhlak kita kepada saudara-saudara kita secara khusus dan masyarakat kita secara umum. Itu yang penting sekali. Itu kan kembalinya kepada fungsi imam ya. Tadi ya, kembali kepada imam tadi ya. Jadi imam dan juga fungsi dan kedudukan masjid ya. Jadi kita ingin masjid itu juga fungsinya ibadah sebagai yang paling utama, juga sosial dan pendidikan. Itu penting sekali ya. Ya, dengan catatan ya kita ini manusia ya, tidak sempurna. Walaupun kita ikhtiarkan, kita maksimalkan, ada saja kesempurnaan. Ya, apalagi kita bicara dakwah kaitannya dengan hidayah seorang nabi. Dalam hadis Isra Mi'raj itu ya, Rasulullah menceritakan ada nabi yang pengikutnya hanya 5 ya, ada pengikutnya hanya 3, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Padahal beliau tentu ya, metode dakwahnya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali kepada hidayah. Makanya Allah tidak menuntut kepada kita berapanya. Jadi dakwah salafiyah, dakwah sunnah itu adalah bukan kamiyah, berapanya yang orang yang sudah kamu dengan peran dapat hidayah, tidak ditanya oleh Allah, tapi kaifiyah, bagaimana kamu sudah melakukan menyampaikan dakwah sunnah ini, dakwah Islam ini, dakwah salafiyah itu. Seandainya seluruh Eropa, Asia tidak ada yang masuk Islam sekalipun, tidak akan berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu amanah yang ditugaskan kepada kita agar kita tamak untuk menyampaikan al-haq, kebenaran ini kepada masyarakat, termasuk berkaitan dengan ketakmiran tadi ya, seperti itu ya. Harus ada modal hasbi itu Pak. Gimana? Harus ada bekal apa itu, takut karena Allah. Iya, taqwallah itu ya, taqwallah itu perlu Bapak. Betul. Seperti ini ada beberapa ekor yang ingin kita nggih, monggo silakan. Kalau misalkan untuk imam yang masih suka rokok sama masih suka dengarkan musik tuh gimana? Iya. Kan tadi disebutkan hadisnya ya, diantaranya fal ya umukum aqra'ukum al-Qur'ana atau Qur'anan ya. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak atau paling paham Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an menjelaskan kepada kita apa hukum musik ya. Sebagaimana juga sunnah hadis Rasulullah, apa hukum musik, apa hukum rokok dan hukum yang lain yang kita kenal ya, setelah mengadakan telaah dan penelitian, termasuk hukum-hukum yang diharamkan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama di situ ada yang lainnya ya, yang lainnya saja itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sebenarnya itu bukan syarat sahnya salat jamaah atau syaratnya imam ya, tapi berdasarkan nas-nas yang tadi itu jelas sekali ya. Apa tentunya namanya seorang pemimpin ya, pemimpin itu kan teladan ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan apa, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, tidaklah dijadikan imam itu untuk diteladani, diikuti, dituruti. Makanya kata Rasulullah, kalau imam salah dosanya ditanggung imam ya, semuanya ditanggung imam ya. Akan tapi kalau benar, maka pahalanya untuknya dan juga pahala yang dari makmumnya. Nah itu, jadi fungsinya didudukan seperti itu ya, sebagai imam ya. Walaupun itu bukan syarat, selama itu bukan mengeluarkan dari Islam atau syirik, boleh ya. Tapi tadi itu fungsi imam kan kedudukannya besar ya. Nah bagaimana dia akan memfungsikan dirinya secara personal sebagai imam ya, bagi yang dipimpinnya kalau dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Jadi perkara yang jelas misalnya itu yang disebutkan tadi. Kecuali kalau imam itu dia seorang yang jelas-jelas dukun ya, melakukan syirik dan sebagainya, ya itu mutlak sudah jangan. Boleh. Kalau yang sifatnya maksiat tidak mulai Islam itu boleh. Tapi ya ada tapinya ya.
Selama yang lain ada, ya jangan. Begitu. Ya, cari yang lain. Ya. Nah, terus bagaimana tentang bacaan? Ya, bacaan Al-Quran karunia Allah. Ada orang yang Allah anugerahkan itu bagus makhrajnya. Ya. Ada orang yang tidak bagus makhrajnya, tapi bacaannya sudah benar. Cuma lidahnya saja dia kurang tepat. Mungkin kan kadang ada yang cadal, ada yang dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa. Penting tidak menghilangkan makna Al-Quran. Tapi kalau ada yang lebih baik, tunjuk yang lebih baik dari si bacaannya. Tentu juga akhlak dan adabnya dan kepahamannya kepada sunnah. Makanya dari Rasul mengurutkan kan, ya ditunjuk imam itu orang yang paling paham Al-Quran. Kalau sama paling paham sunnah ya. Kalau sama yang terlebih dahulu hijrah. Kalau sama yang terlebih dahulu masuk Islam. Ini arahnya ke situ. Gitu. Jadi walaupun tidak mutlak harus begini, tapi di situ sebagai arahan dan bimbingan begitu. Tidak mengapa misalnya dari kalian sendiri, mungkin sudah ditunjuk nggih Pak nggih imam rawatib, tidak apa-apa. Dari teman-teman yang masih muda-muda ini gak masalah. Ya. Nah, tapi kalau yang ada itu yang terbaik bacaannya, akhlaknya, ya itulah yang diutamakan begitu. Karena fungsi imam minimalnya tidak harus ustadz atau ulama, minimalnya dia paham tentang fungsinya sebagai imam, paham tentang sholat yang benar. Jadi seorang imam harus belajar ini gimana sholat yang benar, ya, paham tentang rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Itu minimalnya. Karena imam itu yang paling utama kan kaitannya dengan kepemimpinan sholat. Ya dia harus paham tentang fungsinya sebagai imam, paham tentang bagaimana sholat yang benar. Karena dia akan dicontoh. Gitu. Karena Rasul perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Minimalnya itu syarat seorang imam. Tidak harus jadi ustadz ya atau ulama ya. Minimalnya dia paham tentang fungsinya sebagai imam, paham tentang cara salat yang benar menurut Rasulullah SAW, paham tentang syarat dan rukun salat. Itu. Berarti adab termasuk Ya masuk di dalamnya. Ngomong adab sama tuh perbedaannya. Ya itu hanya bahasa. Enggak adab sama akhlak. Iya, sebenarnya itu sama, ya cuma bahasa kita saja. Iya. Iya. Adab itu ya akhlak itu ya adab. Akhlak dan adab itu juga ada yang sifatnya wajib. Ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya mubah. Tapi bisa menjadi hukum di masyarakat. Contoh, ya. Kalau orang Jakarta, anak sama orang tua itu kan lo gua lo. Kalau diterapkan dia di sini misalnya paludem, tidak beradab, ya kan gitu. Nah itu adat menjadi hukum. Mungkin orang di luar sana kalau makan itu biasa duduk di meja sambil makan, ya, atau ini kakinya nongkrong di kursi, ya. Tapi bagi penduduk sini, mungkin orang Jawa, ya, masih pengaruh kuat orang Jawa, kurang beradab. Maka dipakailah adat yang sini, gitu. Termasuk dalam berbahasa dan berbicara, ya. Misalnya adab saya atau teman-teman bicara dengan orang tua, kan beda bicara dengan teman, beda kan? Beda, harus beda, gitu, harus beda. Karena di situ juga pengaruh adab nanti itu kaitannya dengan membuat orang itu bahagia, orang tua kita bahagia. Ya. Beda kalau kita sudah lama hidup kerja misalnya di Jakarta, mau kita terapkan di sini, bapak kita, ayah kita panggil kamu, kan beda dengan panjenengan misalnya kan gitu, kan beda. Gitu. Walaupun kita lama hidup di Jakarta, dan itu bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kompleks kan. Gitu. Itu yang sifatnya mubah itu bisa menjadi hukum sunnah, bahkan wajib. Apalagi adat dan akhlak yang sifatnya wajib, yang tidak perlu, harus orang itu melaksanakan itu, berbicara dan bersikap. Apalagi juga yang dilarang, adab-adab dan akhlak yang dilarang, karena adab itu kan ada yang wajib ya, ada yang sunnah, ada yang dilarang. Kalau itu dilanggar tidak beradab. Contoh misalnya apa? Di antara adab yang diajarkan Rasulullah, kalau bercebok, bersuci itu tidak boleh menggunakan tangan kiri, tangan kanan ya. Ya, ini kan dilarang. Maka kita kalau melakukannya berarti tidak
tidak beradab. Tapi bersuci dengan tangan kiri. Ini yang nyiram, gitu ya, tangan kanan. Yang mensuci tangan kiri. Kalau itu dilakukan, maka apa? Tidak beradab. Kuku misalnya, ya, memanjangkan kuku. Diatur dalam sunnah. Hukumnya sunnah memotong kuku. Nah, kalau memanjangkan berarti apa? Tidak adab, karena sunnahnya di. Misalkan untuk apa ya? Termasuk pekerjaan juga untuk nyongkel-nyongkel gitu, keperluan. Tidak boleh, karena masih ada cara lain untuk menyongkel selain kuku misalnya, ya, gitu. Jadi hukum asal adalah sunnah memotong kuku. Temannya kaget. Sunnah ya, saya katakan sunnah ya, sunnah memotong kuku, bukan wajib ya, sunnah memotong kuku. Saya mau tanya, Okay. Ini kan ada ikhwan ya. Ini nggak ada kaitannya dengan memamerkan masjid sudah Pak ya, meluas ya? Ya, moga. Kan ada seorang ikhwan gitu ya, Okay. mungkin hafalannya itu kan lebih banyak. Betul. Ya, lebih fasih gitu-gitu. Tapi masih merokok. Selama di sini udah mengurangi kayak jam-jam sudah gak merokok. Maaf ya. Iya. Memang fungsinya taharah itu kan. Iya. Betul. Betul. Saya tadi ngomong pagi-pagi. Ya, yang sebelumnya kemarin tuh minggu yang lalu sebelum Ramadan itu kan di jadwal. Okay. Sekarang tidak. Ini saya ya kurang enak juga ya. Barangkali kita harus pelan. Iya, betul. Itu kita anggap juga mungkin kita bisa belajar ya. Betul. Saya sampai senior gitu. Jadi gini Bapak, dalam masalah ini gini. Jadi kan kita tadi membicarakan yang lebih utama, ya, untuk menjadi imam, ya, bukan berbicara yang dilarang, ya. Jadi yang lebih utama. Ya. Kalau kita yakin bisa diharapkan dengan dekat dengan kita, ya, dengan dekat kita. Ya. 1-2 pelanggaran, apalagi orang itu melakukan masih syubhat, karena ada orang melakukan maksiat itu masih syubhat, ya, ngerti masih syubhat ya. Jadi orang melakukan kesalahan atau dosa itu bisa jadi dia jahil, tidak tahu hukumnya, bisa jadi syubhat atau terkena syubhat, ya, dia kira dan pikiran yang kuat itu boleh dan masih diperselisihkan. Gitu. Ada juga orang melakukan karena menentang. Nah, yang menentang bisa keluar dari Islam. Sekecil apapun syariat itu, kalau menentang, dia tidak menentang, tapi dia terkena syubhat. Yang dikiranya itu sebenarnya itu adalah keburukan. Nah, ya keburukan bisa jadi dia kiranya kebaikan. Itu. Makanya di dalam Islam itu ada dalam masalah ta'yin, vonis, ya, kepada personal itu ada hukum-hukum yang sifatnya ta'yin kepada personal tertentu dan ada yang sifatnya hukum kepada secara mutlak, secara umum. Boleh kalau secara umum barang siapa datang ke kuburan wali, ya, meminta-minta, dia kafir atau musyrik, itu secara umum. Tapi kalau personal tidak boleh kita vonis sebelum kita tegakkan hujjah. Dan adanya mawani, adakah hal-hal yang menghalangi dan penghalang seorang untuk divonis itu? 1, al-jahlu, kejahilan. 2, adanya syubhat pada dirinya, ya. Maka harus tegakkan hujjah dulu kepadanya. Nah, kaitannya dengan ini Bapak ya. Kalau sekiranya orang itu masih bisa diharapkan dan perkiraan kuat, ya, dia dengan dekat dengan kita dan dia dekat dengan orang lain, justru dia terbawa orang lain, ya, dan dekat kepada kita nanti dengan keyakinan kuat kita dia bisa menerima sunnah, ya tidak mengapa menjadi imam, ya, selama itu, ya, tidak sampai kepada hal-hal yang bisa membatalkan sebagai imam, atau perkiraan kuat yakin bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat seperti dia, merokok dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau tidak ada informasi dan gambaran yang panjenengan gambarkan tadi, ya, selama ada yang lain, maka yang lain itu dilakukan. Begitu. Dan kalau saya memilih selama itu tidak mudarat bagi dia,
dan kita yakin nanti dengan berjalan seiring waktu itu bisa ditarik, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya mudarat, jangan, atau menimbulkan fitnah di antara teman-teman, ya jangan. Teman-teman malah menjauh dan sebagainya, ya. Karena kita lebih mengutamakan jamaah daripada personal, begitu. Ya, seperti itu. Mungkin ya itu dimusyawarahkan yang bagus, yang matang masalah itu. Ya. Begitu. Karena dia mungkin suka musik, dia nggak tahu hukum musik, Pak. Iya kan? Nah, termasuk rokok ini kan multi kompleks permasalahannya, ya. Orang terkena syubhat hukum rokok itu masih gini. Apalagi ya kompleksnya lagi, rokok ini kan nikotin, sulit orang untuk menjauh. Makanya saya katakan lebih baik kalau ada yang lainnya, ya. Yang ini tanda petik dipertimbangkan lagi, ya, melihat dari sisi mudaratnya. Karena dia jadi imam mudarat, tidak itu jadi imam juga mudarat. Nah, ada kaidah ahdud dararain, mengambil mudarat yang paling ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan harus pilih ini, saya hanya berbicara hukum. Gitu. Kalau pilihan, sampean yang di sini yang lebih tahu. Ya, tapi hukum memang lebih baik imam itu yang betul-betul memang bagus sisi adab dan akhlaknya. Dan akhlak yang paling bagus adalah yang paling utama kepada Allah. Ya, kalau seorang itu berani kepada Allah, akan lebih berani kepada manusia. Tapi catatan tadi mungkin beliau ini belum sampai kebenaran. Bisa jadi ya kita kan nggak tahu juga. Saya nggak ketemu orangnya, jadi nggak bisa memastikan kayak apa begitu. Ya, saya hanya bicara hukum-hukum dan rambu-rambu di dalam sunnah. Ya, jadi kalau saya lebih baik ya pilih yang sudah bagus. Ya sudah bagus, ya bagus dalam arti ya tidak harus sempurna, tapi minimalnya hal-hal yang sifatnya tabu secara agama, apalagi hukumnya haram, suka musik dan sebagainya, ya lebih baik jangan dijadikan imam gitu. Iya gitu. Ya maaf Pak, saya bicara hukum Pak ya, tentang masalah pertimbangan nanti. Ya, yang tahu kan orang sini, ya, karena kata orang Arab itu ahlu Mekah adrabi Mekah. Penduduk Mekah lebih tahu tentang keadaan Mekah. Orang munkar lebih tahu tentang keadaan orang munkar. Gitu. Nggih. Iya, karena masalah hukum-hukum yang disebutkan tadi itu sudah memudaya dan mengakar kuat di masyarakat itu. Itu permasalahannya kan rumitnya di situ Bapak ya. Ya, mengakar kuat itu ya. Bahkan kita dulu kan sebelum kenal sunnah juga mungkin sama dulu ya. Gimana teman-teman sudah ya? Karena Mustafa istirahat di sini. Iya. Mau istirahat di sana Pak? Ya, kalau mau teruskan enggak apa-apa, nanti sampai jam berapa ini? Ini sudah jam 2 kurang. Oh, jam 2 ya, hampir jam 2 ya. Iya. Jam berapa lagi? Jam lagi ini sudah. Iya, sudah. Iya, mungkin enggak apa-apa. Di dulu ya, panjenengan juga butuh istirahat, juga butuh keluarga. Iya. Yang penting nanti pesan saya, mungkin saya tidak sempat menyampaikan, masih ingat ya, program setelah Ramadan itu di program yang apik, yang bagus ya. Itu nanti materinya itu fokuskan akidah dan manhaj, cara pemahaman dalam beragama itu penting sekali. Nah, fikih itu sambil jalan, sirah sambil jalan, penting dua itu, penting sekali. Ya itu mungkin yang bisa kita bincang-bincang ya, ini bincang-bincang santai ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan memberkahi kita dan juga keluarga kita semuanya ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.